Namanya Nyai Kuntring. Adalah seorang wanita parubaya terkaya di sebuah kampung yang bernama Kampung Tebu. Banyaknya harta peninggalan kedua orang tuanya membuat dirinya menjadi sosok yang jahat. Sebelum kedua orang tuanya meninggal, kedua orang tuanya adalah sosok orang yang sangat baik. Mereka selalu memberi dan membantu warga yang membutuhkan pertolongan. Tidak jarang mereka selalu meminjamkan uang kepada warga tanpa memberikan tempo untuk pembayaran. Tidak jarang juga mereka selalu mengikhlaskan uang yang mereka pinjamkan jika orang yang meminjamnya tidak sanggup untuk membayar. Nyi Kuntring adalah satu-satunya anak dari pasangan orang baik itu. Orang-orang banyak yang tidak menyukai Nyai Kuntring karena sedari kecil sikap Nyi Kuntring berbeda jauh dengan sikap kedua orang tuanya. Hingga pada suatu hari, kedua orang tua Nyi Kuntring pergi ke kota untuk membeli beberapa kebutuhan. Karena jarak dari kampung ke kota cukup jauh, mereka menyewa seorang sopir untuk mengantarkannya ke kota yang mereka tuju. Namun sayang, mobil yang mereka tumpangi mengalami sebuah kecelakaan. Entah bagaimana kejadiannya, namun yang jelas mobil itu ditemukan warga sudah berada di sebuah jurang. Dan naasnya lagi, semua penumpangnya tewas. Berita meninggalnya kedua orang tua Nyi Kuntring membuat warga yang sering dibantunya merasa sangat berduka. Hampir semua warga memenuhi halaman rumah Nyi Kuntring untuk melihat jenazah kedua orang tua Nyi Kuntring. Semua warga tidak ada yang tidak menangis. Mereka mengingat jasa dan kebaikan kedua orang tua itu. Namun anehnya tidak dengan Nyi Kuntring. Nyi Kuntring tampak biasa saja, padahal saat itu kedua orang tuanya baru saja meninggal. Warga yang melihat sikap Nyi Kuntring banyak yang menyimpulkan bahwa kecelakaan kedua orang tuanya bisa jadi adalah ulah Nyi Kuntring sendiri. Namun sampai sekarang tidak ada bukti kuat yang menunjukkan hal tersebut. Semua warga berbondong-bondong mengantarkan kedua jenazah orang tua Nyi Kuntring ke tempat terakhirnya atau ke pemakaman. Hingga ketika baru saja selesai dimakamkan, tiba-tiba Nyi Kuntring berteriak. Ia berteriak menahan warga yang ingin pulang. "Berhenti semuanya. Ada yang harus saya sampaikan kepada kalian semua. Semasa hidup kedua orang tua saya selalu meminjamkan uang kepada kalian. Dan saya tahu di sini masih banyak orang yang memiliki hutang kepada orang tua saya. Jadi saya minta kepada kalian semua untuk segera membayar hutang kalian. Saya akan berikan waktu 1 bulan. Bagi yang tidak bisa melunasi dalam jangka 1 bulan, terpaksa saya akan mengambil benda apa saja yang kalian punya." Semua warga terkejut mendengar pernyataan Nyi Kuntring. Mereka semua tidak menyangka sikap Nyi Kuntring berbeda jauh dengan sikap orang tuanya. 1 tahun kemudian, sikap Nyi Kuntring makin tidak disenangi semua warga. Terkadang warga berpikir
tidak akan kembali berurusan dengan Nyi Kuntring. Tetapi pada nyatanya, ketika warga sedang benar-benar terdesak membutuhkan pinjaman uang, warga kembali meminjam kepada Nyi Kuntring. Padahal warga sendiri tahu resikonya jika meminjam uang kepada sang nyai. Bunganya pasti akan besar. Tetapi apa daya, di kampung itu hanyalah Nyi Kuntring harapan satu-satunya warga untuk meminjam uang. Seperti kejadian satu ini. Pernah suatu hari ada sepasang suami istri yang tidak terlalu miskin. Namun saat itu mereka tidak memiliki uang. Mereka tidak memiliki uang lebih untuk membawa anaknya berobat. Diketahui anak mereka sakit dan harus segera dibawa ke rumah sakit. Pada awalnya mereka ragu akan meminjam uang kepada Nyi Kuntring. Tapi karena tidak ada jalan lagi, mereka pun pada akhirnya mendatangi rumah Nyi Kuntring untuk meminjam uang. Saat itu kebetulan Nyi Kuntring sedang duduk santai di atas kursi kayu di depan teras rumahnya. Di sampingnya terlihat dua orang pengawal berbadan besar yang selalu bertugas menyita paksa barang-barang milik warga yang tidak bisa melunasi hutangnya. Dengan gugup, suami istri itu mengucap salam. Namun Nyi Kuntring dengan tatapan tidak suka langsung berkata, "Ada apa? Langsung saja bicara." Begitu angkuhnya Nyi Kuntring, sehingga tamunya pun tidak dipersilahkan naik ke atas teras. Begini Nyi, mohon maaf sebelumnya. Kedatangan kami ke sini bermaksud mau minjem uang Nyi, untuk berobat anak kita Nyi. Sudah kuduga sebelumnya. Memangnya kalian punya apa berani meminjam uang kepada saya? Seperti itulah jawaban Nyi Kuntring. Lalu suami istri itu kembali meyakinkan Nyai Kuntring. Kita gak punya apa-apa Nyi. Tapi sebulan lagi sawah kami pasti panen Nyi. Saya janji setelah kita panen, kita pasti akan melunasi hutang kami. Oh begitu. Kalian yakin sebulan bisa melunasi hutang kalian dengan bunganya? Sepasang suami istri itu saling tatap mendengar ucapan dari Nyi Kuntring. Dengan sangat gugup, mereka pun menjawab, kok ada bunganya Nyi? Dulu kita minjem sama orang tua Nyai gak pernah dikasih bunga. Nyi Kuntring melotot mendengar ucapan suami istri itu. Dengan nada kencang, Nyi Kuntring menjawab, maksud kalian apa? Kalau kalian tidak mau saya bantu, lebih baik kalian pergi. Sepasang suami istri itu terkejut dengan suara kencang Nyi Kuntring. Sejenak mereka melamun. Tapi karena mereka mengingat niat mereka meminjam uang untuk membawa anaknya berobat, akhirnya mereka pun menyetujui ucapan Nyi Kuntring. Mereka pun menerima pinjaman tersebut. Tapi setelah mereka menerima uangnya, mereka kembali dikejutkan dengan ucapan Nyi Kuntring yang mengatakan, "Oke, ini sudah deal ya. Bulan depan kalian akan melunasi semua hutangnya. Begitu juga dengan bunganya. Bunganya sekitar 3 kali lipat."
Sepasang suami istri itu terkejut dengan ucapan Nyi Kuntring. "Loh, kok besar sekali Nyi bunganya?" Sambil berlalu, Nyi Kuntring pun menjawab, "Dari awal saya sudah bilang, ada bunganya jika meminjam uang kepada saya. Kalian tadi sudah menyetujui dan tidak menanyakan bunganya berapa." Suara tawa jahat Nyi Kuntring pun mengiringi langkah kakinya, meninggalkan sepasang suami istri itu. Suami istri itu ingin mengembalikan uangnya, tapi tiba-tiba kedua pengawal Nyi Kuntring menghadang. Matanya melotot. Mereka berkata, "Uang yang kalian pinjam tidak bisa kalian kembalikan." Perkataannya yang penuh dengan ancaman. Pada akhirnya, sepasang suami istri itu pun pulang membawa uang dengan aturan yang membuat mereka kebingungan. Hingga pada 1 bulan kemudian, sepasang suami istri itu merasa resah dikarenakan sawah mereka yang harusnya panen dan bisa melunasi hutangnya kepada Nyi Kuntring, tiba-tiba sawah mereka yang subur menjadi hancur seperti ada orang yang sengaja menghancurkannya. Tidak satupun padi yang tersisa di lahan sawah yang tidak besar itu. Mereka terjatuh melihat kondisi sawah yang mereka rawat tiba-tiba hancur seperti dirusak dengan sengaja. Jujur saja, ini sangat tidak wajar. Beberapa warga yang melihatnya banyak yang menduga ini perbuatan Nyi Kuntring. Bisa saja dia menyewa orang untuk menghancurkan sawah pasangan suami istri itu agar mereka tidak bisa melunasi hutangnya, sehingga Nyi Kuntring bisa menyita barang lain yang lebih berharga, yang harganya jauh lebih besar dari uang yang mereka pinjamkan. Warga sebenarnya geram kepada Nyi Kuntring, namun karena tidak adanya bukti, membuat warga tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya sepasang suami istri itu pun pulang, diantar beberapa warga ke rumahnya. Setibanya di rumah, ternyata Nyi Kuntring ditemani 2 pengawalnya sudah duduk di depan rumah pasangan suami istri itu. Saat Nyi Kuntring melihat kedatangan suami istri itu, Nyi Kuntring langsung berkata, "Aduh, kemana aja kalian? Pinjam uang datang ke rumah saya, waktu bayar kalian malah menghilang." Saya tidak menghilang, Nyi. Saya baru kena musibah," jawab mereka kepada Nyi Kuntring. Namun dengan angkuhnya, Nyi Kuntring langsung meminta hari itu juga hutangnya dibayar, begitupun dengan bunganya. Yang lebih membuat warga curiga lagi dengan sawah yang rusak adalah perbuatan Nyi Kuntring. Nyi Kuntring ini berkata, dia tidak mau tahu, yang jelas dia mau hutangnya segera dibayar hari itu juga. Kalau tidak, Nyi Kuntring akan mengambil rumah mereka untuk melunasi hutangnya. Sepasang suami istri itu terkejut. Mereka tidak menyangka Nyi Kuntring bisa setega itu. "Loh, tidak bisa seperti itu, Nyi. Uang yang saya pinjam tidak sesuai dengan harga rumah dan tanah saya." Beberapa warga juga mulai ikut angkat bicara. Namun Nyi Kuntring langsung menyuruh kedua pengawalnya untuk langsung menghajar orang yang ikut campur. Kedua pengawalnya langsung mengeluarkan sebuah pedang yang dari tadi mereka genggam. Salah satu warga yang sempat membantah
hingga terkena sabutan pedang tersebut oleh salah satu pengawal Nyi Kuntring. Warga pun akhirnya menjadi gentar, dan sepasang suami istri itu pun harus merelakan rumahnya diambil oleh Nyi Kuntring. Setelah berhasil mengambil alih rumah dan mengusir sepasang suami istri itu beserta satu anaknya, Nyi Kuntring pun langsung pulang bersama kedua ajudannya. Sesampainya di rumah, Nyi Kuntring langsung memberikan beberapa uang kertas kepada kedua ajudannya. "Ini jatah kalian, karena kalian sudah berhasil menghancurkan sawah mereka." Kedua ajudannya langsung menerima uang tersebut sambil tertawa kegirangan. Ternyata memang benar, yang merusak sawah sepasang suami istri itu adalah ulah Nyi Kuntring. Dia melakukannya agar sepasang suami istri itu tidak bisa membayar hutang kepadanya, sehingga ia dapat menyita tanah beserta rumahnya, yang padahal uang yang mereka pinjamkan tidak seberapa. Namun karena liciknya Nyai Kuntring, kedua ajudannya membuat warga tidak bisa menghentikan aksi Nyi Kuntring. Di tengah kesenangan mereka, tiba-tiba salah satu ajudan Nyi Kuntring yang berambut gondrong bertanya kepada Nyi Kuntring, "Mohon maaf Nyi, kok Nyai malah nyita rumahnya? Padahal rumahnya kan jelek Nyi. Nyai kan bisa nyita sawahnya aja Nyi." Nyi Kuntring tertawa mendengar pertanyaan salah satu ajudannya itu. "Gondrong, aku ini sudah punya banyak sawah. Sedari dulu sebenarnya aku sudah mengincar tanah itu, karena aku memiliki tanah di belakang rumah itu. Di sana tanahnya sangat subur. Sedari lama aku ingin memiliki perkebunan cabai di sana. Tapi karena tanah yang kumiliki tidak terlalu luas, jadi sampai sekarang keinginanku itu belum tercapai. Tapi sekarang dengan aku menyita rumah dan tanah itu, aku bisa merobohkan bangunan reotnya, dan tanahnya bisa kupergunakan untuk memperluas perkebunan milikku." 1 minggu kemudian, rumah suami istri itu sudah diratakan oleh orang suruhan Nyi Kuntring, dan tanahnya sudah dijadikan perkebunan olehnya. Di sana Nyi Kuntring mempekerjakan beberapa orang untuk menanam bibit cabai merah. Singkat waktu, tidak terasa cabai milik Nyi Kuntring sekitar 3 hari lagi sudah siap dipanen. Di pagi harinya, Nyi Kuntring berkunjung ke perkebunan miliknya. Namun saat dia sampai, dia merasa ada yang aneh, karena beberapa pohon cabai miliknya terlihat seperti tidak berbuah. Padahal dia yakin semua pohon cabai miliknya siap dipanen. Dia semakin terkejut lagi saat melihat banyak telapak kaki manusia yang menginjak tanah petak miliknya, dan juga banyak dedaunan dari pohon cabai yang berjatuhan. Emosinya tiba-tiba meledak. Dia yakin ada orang yang sudah berani mencuri cabai miliknya. Semua petaninya dikumpulkan. Mereka diinterogasi satu persatu, namun tidak ada yang mengaku. Dan karena tidak ada bukti siapa yang mencuri, akhirnya Nyi Kuntring pulang dengan penuh amarah. Tidak ingin cabainya kembali dicuri, Nyi Kuntring menyuruh kedua ajudannya untuk berjaga di malam harinya di perkebunan cabai miliknya.
Kedua ajudannya langsung bergegas menuju perkebunan tersebut. Mereka berdua duduk di sebuah saung kecil yang ada di kebun tersebut. Beberapa jam berlalu, tak ada tanda-tanda orang yang masuk ke perkebunannya. Hingga pada sekitar 1 malam, salah satu ajudannya melihat seperti pohon cabai yang bergoyang. Awalnya mereka mengira itu hantu, tapi akhirnya mereka berdua memberanikan diri mendekati pohon yang bergerak tersebut. Perlahan mereka melangkah. Keduanya mengintip jauh ke arah pohon cabai yang bergerak tersebut. Hingga setelah semakin dekat, kedua ajudan itu melihat ada 2 orang pemuda sedang memegang satu karung berukuran sangat besar, dan tangan satunya lagi sedang sibuk memetik cabai untuk dimasukkan ke dalam karung itu. Dengan cepat, kedua ajudan itu menyergap kedua pencuri. Satu pencuri berhasil mereka tangkap karena sempat terjatuh saat berlari. Sedangkan satu orang lagi berhasil melarikan diri. Salah satu ajudannya sempat mengejar satu pencuri yang kabur. Namun si ajudan yang gondrong menyuruhnya untuk kembali. Sudah, biarkan saja. Sebaiknya kamu ke rumah Nyi Kuntring. Kamu lapor kalau pencurinya sudah kita tangkap. Si ajudan pun langsung bergegas ke rumah Nyi Kuntring. Sedangkan si gondrong terus memegang erat badan si pencuri, sambil sesekali dia menyiksa pencuri itu. Tidak lama kemudian, Nyi Kuntring bersama si ajudan yang melapor kembali datang ke perkebunan tersebut. Tanpa basa-basi, Nyi Kuntring langsung menampar wajah pemuda yang mencuri itu. "Mau diapakan ini, Nyi? Apa mau saya bunuh saja dia?" ucap si gondrong kepada sang nyai. "Tidak, jangan kau pukuli lagi. Pegang saja tangannya, biar aku yang menyiksanya." Nyi Kuntring pun langsung mendekati wajah pencuri itu. Nyi Kuntring berkata, "Berani-beraninya kamu mencuri di tempat saya." Si pencuri terus meminta ampun kepada sang nyai. "Maaf Nyi, saya terpaksa karena ibu saya di rumah tidak memiliki beras Nyi untuk makan." Bukannya memaafkan, Nyai Kuntring malah semakin murka. "Oh, jadi kamu lapar ya? Baiklah kalau begitu. Saya akan memaafkan kamu, tapi sekarang kamu makan semua cabai yang telah kamu curi." Kedua ajudannya tertawa mendengar perkataan Nyi Kuntring. Sedangkan si pencuri masih saja meminta ampun dan berharap dilepaskan oleh sang nyai. Tanpa basa-basi, Nyi Kuntring langsung menyuruh kedua ajudannya untuk memasukkan semua cabai yang telah dicuri ke dalam mulut pemuda itu. Dari balik pohon, teman si pencuri ternyata menyaksikan kejadian tersebut, tapi dia tidak berani membantu temannya. Akhirnya dia pergi berlari mencari bantuan kepada warga di sana. Kembali ke si pencuri yang tertangkap. Tanpa henti, dia terus dipaksa membuka mulutnya, lalu dijejali dengan cabai yang sudah dicuri, yang jumlahnya hampir setengah karung besar. Pemuda itu semakin meronta-ronta, namun sang nyai tidak mau mengampuninya. "Terus masukkan semuanya ke dalam mulutnya. Kalau perlu petik lagi semua cabai di sini dan masukkan ke mulutnya sampai dia mati." Kembali ke kawan si pencuri yang sedang mencari bantuan. Dengan terengah-engah,
dia berlari ke salah satu rumah RT yang ada di sana. Sesampainya di sana, dia langsung mengetuk pintu rumah Pak RT. Tanpa menunggu lama, ketua RT itu langsung membuka pintu rumahnya. "Mamat, ada apa, Mat?" tanya Pak RT kepada kawan sepencuri. Itu Pak, Iwan disiksa Pak di kebun Nyikuntring. Dia dipaksa memakan semua cabai hasil curiannya Pak di kebun Nyikuntring. Ya ampun, kenapa kalian berani mencuri di kebun itu? Ceritanya panjang Pak, lebih baik kita tolong dulu Iwan Pak. Pak RT itu pun membunyikan kentongan yang ada di depan rumahnya. Tidak lama kemudian, beberapa warga mulai bermunculan di depan rumah Pak RT. Saat itu juga Mamat langsung menceritakan semuanya. Semua warga pun dengan cepat langsung bergegas ke perkebunan itu untuk menyelamatkan Wawan. Namun sangat disayangkan, saat mereka sampai di perkebunan itu, mereka semua sudah menemukan Iwan sedang kejang-kejang. Dan tidak lama kemudian Iwan pun meninggal. Biadab wanita itu, baru mencuri segini saja sudah berani menyiksa sampai tidak bernyawa, ucap salah satu pemuda di sana. Seorang bapak-bapak berbadan besar pun tidak kalah emosi. Ini tidak bisa kita biarkan. Kita harus beri pelajaran wanita jalang itu. Iya betul, timpal laki-laki lain yang ada di belakangnya. Kita tidak perlu takut dengan ajudannya. Memang mereka kuat, tapi kita di sini lebih banyak daripada mereka. Kalau kita semua kompak, pasti kita mudah menghabisi mereka bertiga. Semua warga pun berteriak, "Iya betul. Sebaiknya sekarang kita bawa dulu jasad Iwan. Setelah itu kita pulang ke rumah masing-masing. Kita bawa senjata dan langsung kita hancurkan Nyikuntring bersama kedua ajudannya." Semua warga setuju. Mereka semua sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan Nyikuntring kepada semua warga di kampung itu. Akhirnya malam itu juga semua warga berkumpul, lengkap dengan berbagai senjata. Tidak hanya laki-laki, semua ibu-ibu dan anak kecil pun berbondong-bondong ingin melihat Nyikuntring menderita. Sesampainya di rumah besar Nyikuntring, tanpa pikir panjang, mereka langsung menghancurkan gerbang kayu rumahnya. Mereka sudah tidak takut lagi dengan kedua ajudannya. Mendengar suara keributan di luar, Nyikuntring dan kedua ajudannya langsung keluar untuk melihat apa yang terjadi. Saat sampai di luar, betapa terkejutnya Nyikuntring melihat semua warga yang mengamuk. Sialan, sudah berani mereka rupanya. Cecep, Gondrong, kalian usir mereka. Kedua ajudannya hanya terdiam mendengar perintah Nyikuntring. Keduanya pun ketakutan melihat amarah warga yang seperti itu. Namun saat itu juga beberapa warga langsung berlari ke arah mereka bertiga. Salah satu pemuda langsung menyabet leher si Gondrong dengan sebuah golok. Sedangkan ajudannya yang satu lagi langsung digusur dan dijadikan bulan-bulanan warga sampai dia tewas. Nyikuntring berlari ketakutan melihat kedua ajudannya tewas. Dia dikejar oleh semua warga. Dia ditangkap oleh warga dan diseret ke dalam rumahnya. Dia dipukuli dan diikat di atas kursi. Wajahnya sudah penuh dengan darah.
dia sempat meminta ampun kepada warga. Namun karena warga sudah benar-benar muak dengan kelakuan Nyi Kuntring, warga pun tidak ada satupun yang mendengar ucapannya. Hingga tiba-tiba datang seorang lelaki yang waktu itu rumahnya disita oleh Nyi Kuntring. Dia membawa satu jerigen bensin. Sambil menyiramnya dengan bensin, dia pun berkata, "Tidak ada kata maaf bagi wanita jalang seperti kau, Kuntring. Sebaiknya kau harus merasakan penderitaan yang selama ini kami rasakan." Setelah badannya sudah dipenuhi dengan cairan bensin, satu warga yang membawa korek api langsung menyalakannya dan langsung dilemparkan ke arah badan Nyi Kuntring. Semua warga tertawa melihat orang yang mereka benci menderita. Berbeda dengan Nyi Kuntring, dia terus menjerit kesakitan. Semakin lama api membakarnya, semakin habis semua dagingnya dimakan oleh api. Hingga akhirnya Nyi Kuntring pun terlihat tidak bergerak lagi. Nyi Kuntring tewas dengan sangat mengenaskan. Jasadnya terlihat sangat gosong. Bahkan sebagian tulangnya mulai terlihat karena beberapa dagingnya habis terbakar. Semua warga tidak ada yang mau mengurus jasadnya. Jasadnya dibiarkan begitu saja. Mereka semua pun pulang meninggalkan jasad Nyi Kuntring yang sudah gosong. Tapi baru saja mereka keluar dari rumah itu, mereka langsung terhenti saat mendengar suara rintihan kesakitan dari dalam rumah itu. Tolong saya." Ternyata Nyi Kuntring masih hidup. Warga pun tidak ingin membiarkannya tetap hidup. Beberapa warga di sana langsung menggali sebuah lubang di depan rumah Nyi Kuntring. Saat itu juga badan Nyi Kuntring langsung ditarik keluar rumah dan langsung dilemparkan ke dalam lubang yang sudah dibuat. Setelah badannya jatuh ke dalam lubang, semua warga dengan kompak langsung mengambil batu-batu besar yang ada di sana dan langsung melempari badan Nyi Kuntring sampai Nyi Kuntring dipastikan sudah benar-benar mati. Mereka pun langsung mengubur jasad gosong itu di dalam lubang tersebut. Dan begitulah kisah hidup Nyi Kuntring, sosok hantu gentayangan yang aku ceritakan di video sebelumnya. Apakah kalian sudah mendengar ceritanya? Jika belum, silakan dengarkan dulu kengerian teror arwah Nyi Kuntring di video sebelumnya.